Hai sahabat 1% bertumbuh, apabila dalam hidup kita merasa ada tekanan sosial yang berlebihan, biasanya orang ini akan berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Ataupun di antara kita yang merasa kehilangan jati diri atau tidak mampu mengambil keputusan penting, bahkan yang paling berbahaya adalah apabila di antara kita yang secara potensi tidak tergali secara maksimal. Kami merekomendasikan satu buku yang fenomenal, yang memang salah satu buku terlaris, yaitu Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ya, di sini akan saya sampaikan beberapa ringkasan inti yang tentunya teman-teman dari sahabat 1% bertumbuh cukup mendengarkan apa intinya, dan kalau memang tertarik langsung saja kunjungi toko buku kesayangan Anda. Oke, langsung kita bahas. Dari beberapa contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan, buku ini memang sangat relate dalam kehidupan kita. Dari pendahuluan terlebih dahulu, Berani Tidak Disukai atau The Courage to be Disliked adalah hasil wawancara filosofi antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang membahas gagasan psikologi, yaitu Alfred Adler. Buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kebahagiaan, rasa percaya diri, dan bagaimana menjalani hidup yang bebas dari pengaruh pendapat orang lain. Melalui dialog interaktif, buku ini mematahkan asumsi yang umum tentang kehidupan dan menawarkan perspektif yang baru yang berani. Satu poin yang utama dari buku ini. Pertama, kebahagiaan itu pilihan. Nah, ini menarik. Bahagia itu pilihan. Salah satu ide utama buku ini adalah bahwa kebahagiaan adalah keputusan pribadi. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan adalah keputusan pribadi. Menurut filsuf, seorang tidak perlu bergantung pada masa lalu atau keadaan luar untuk merasa bahagia. Ini bertentangan dengan pandangan psikologi deterministik yang menyatakan bahwa masa lalu menentukan siapa kita saat ini. Wah, konsep yang menarik ya. Lalu apa kinya? Menurut psikologi Adlerian, Adler berpendapat bahwa manusia tidak didikte oleh trauma masa lalu, tapi sebaliknya, masa lalu hanyalah alat untuk membenarkan pilihan yang kita buat saat ini. Lalu kalau dilihat dari teleologi, tindakan manusia selalu diarahkan pada tujuan tertentu. Trauma hanyalah alasan yang kita gunakan untuk menghadapi masalah saat ini. Sebuah contoh dalam kehidupan teman-teman semua. Memang kalau misalkan kita baca buku itu harus pakai contoh sehingga akan relate. Masuk akal sih nggak sih? Masuk nggak dalam otak kita? Oke, contohnya seorang karyawan yang pernah gagal dalam proyek besar di masa lalu mungkin merasa ragu untuk mencoba hal baru. Namun, jika ia memahami konsep kebahagiaan sebagai pilihan, ia dapat memutuskan untuk tidak membiarkan kegagalan masa lalu mendikte rasa percaya dirinya saat ini. Dengan fokus pada tujuan baru, ia dapat bangkit dan berani mencoba kembali. Misalnya, seorang pelukis yang karyanya ditolak galeri seni dapat memilih untuk tetap melukis dan menawarkan karyanya ke komunitas yang lebih kecil atau menjual karyanya secara online. Jadi masa lalu di sini tidak menjadi sebuah alasan bahwa kita akan gagal di masa depan, tetapi dalam poin pertama ini diajarkan bahwa ketika kegagalan masa lalu seharusnya tidak mempengaruhi pola pikir kita dan tetap optimis atau cari jalan bahwa akan ada jalan dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Cakep. Poin kedua, pentingnya rasa tanggung jawab.
Filsuf menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Rasa tanggung jawab ini meliputi emosi kita, tindakan kita, dan keputusan kita. Lalu konsepnya bagaimana? Pertama, berhubungan dengan masalah sendiri. Sebagian besar konflik dalam hidup muncul karena seorang melibatkan dirinya dalam masalah orang lain. Kita harus belajar membedakan mana masalah kita dan mana masalah orang lain. Kunci kedua, kebebasan. Kita hanya bisa meraih kebebasan sejati jika berhenti mencoba mengendalikan orang lain atau membiarkan mereka mengendalikan kita. Lalu bagaimana contoh dalam kehidupan nih, poin kedua. Contoh, apabila lu seorang mahasiswa yang ditekan oleh keluarganya untuk mengambil jurusan tertentu, dapat memutuskan untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dengan memahami bahwa kebahagiaan adalah masalah pribadi, ia dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa merasa bersalah. Nih ya kan banyak di antara kita nih ya, seorang mahasiswa yang punya cita-cita menjadi chef, kemudian memilih untuk menolak harapan keluarganya yang menginginkan ia menjadi dokter. Nah, ini contoh yang mungkin banyak di antara kita, yang antara keinginan diri kita untuk mengambil sebuah jurusan, tetapi karena ortunya milih untuk sesuai dengan ortunya, mau nggak mau kita ngikutin ortu, yang artinya ya berhubungan dengan tanggung jawab, ya kan? Ya kita akan tidak responsibel di sana. Oke, cakep nih. Yuk, bagi teman-teman semuanya, yuk kita coba untuk berani menyampaikan dengan keinginan kita sesuai dengan passion kita, dan masa depan kita ada di tangan kita. Ya, seharusnya orang tua juga lebih care dengan anaknya agar sesuai dengan minat dan bakat. Yang percaya bahwa apabila seseorang itu bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat, maka tanggung jawab itu akan diambil oleh dirinya, dan tentunya hasilnya pun seharusnya align dengan tanggung jawab itu. Ketiga, hubungan antar pribadi. Hubungan dengan orang lain adalah sumber kebahagiaan dan kesulitan. Di sini Adler menekankan pentingnya memiliki hubungan yang sehat dan sejajar dengan sesama. Lalu apa kuncinya? Pertama, rasa inferioritas dan superioritas. Perasaan inferior adalah pengalaman normal, tetapi bisa menjadi destruktif jika seseorang menggunakan inferioritasnya untuk membangun rasa superioritas. Menarik. Prinsip horizontal. Hubungan sejati dibangun di atas dasar kesetaraan, bukan hierarki. Contoh dalam kehidupan. Ada seorang atasan yang memperlakukan bawahannya sebagai rekan sejajar dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ayo, siapa yang teman-teman semua di sini yang punya bosnya itu udah kayak temen, bisa diajak curhat, bisa diajak sharing, jadi nggak kayak zaman kolonial ya. Daripada alih-alih menggunakan jabatan untuk menunjukkan superioritasnya. Ada juga nih ya, ada beberapa di perusahaan unit saya juga yang memang pimpinannya itu pengen dianggap ditakuti ya. Jadi dia semakin ditakuti semakin happy. Ya ada juga seperti itu. Akhirnya apa? Kreativitas terhenti. Akhirnya apa? Akhirnya akan banyak beberapa karyawan yang tidak nyaman. Ya, ini contoh-contoh ya. Jadi kalau di dalam level leadership itu hanya level 1. Jadi dia memimpin karena ada keterpaksaan, atau dari segi karyawannya itu dia mau dipimpin karena jabatan. Nah, ini karya John Maxwell ya. Ya, ini ia dapat membangun hubungan yang didasari rasa hormat dan kerjasama. Ya, jadi susah nih ya. Contohnya seorang pemimpin proyek nih ya, yang terbuka terhadap masukan tim.
dan mengapresiasi ide-ide mereka akan membangun tim yang lebih solid dan produktif. Ayo para leaders rumah tangga juga penting kita mengapresiasi beberapa karya istri yang sudah masakin atau sudah membersihkan dengan say thank you. Nah, menarik ya. Keempat, pentingnya keberanian untuk tidak disukai. Nah, ini poin 4 menarik ya. Kebebasan sejati hanya dapat diraih jika kita memiliki keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Berani tidak disukai berarti menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai keputusan atau cara hidup kita. Kuncinya, 1. Hidup untuk diri sendiri. Fokuslah, satu lagi. Fokuslah pada apa yang penting bagi Anda, bukan pada bagaimana Anda ingin dilihat oleh orang lain. Wow, menarik nih. Kedua, percaya pada diri sendiri. Keberanian untuk menjadi tidak disukai berarti juga percaya pada nilai diri Anda sendiri tanpa validasi eksternal. Langsung masuk ke contoh, guys. Seorang seniman yang memilih untuk mengikuti gaya seni yang tidak umum mungkin menghadapi kritik dari masyarakat. Namun, jika ia memiliki keberanian untuk tidak disukai, ia dapat terus berkarya sesuai dengan visinya sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam proses kreatifnya. Contoh, seorang penyanyi yang memilih genre musik alternatif yang kurang populer, tetapi mencintai pekerjaannya, akan merasa lebih terpenuhi dibandingkan mencoba memenuhi ekspektasi pasar. Wow. Oke, yang penting di sini kita happy lah ya dengan apa yang sudah kita pilih. Hidup saat ini. Poin kelima. Filsuf mengajarkan bahwa hidup yang bahagia hanya mungkin jika kita sepenuhnya hadir di saat ini. Mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan hanya akan membebani kita. Lalu kinya apa? Pertama, misi hidup. Kedua adalah kontribusi pada orang lain. Misi hidup. Setiap orang memiliki misi hidup yang unik yang hanya dapat ditemukan jika kita fokus pada masa kini. Kedua, kontribusi pada orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari perasaan bahwa kita memiliki kontribusi positif bagi komunitas atau dunia di sekitar kita. Contoh dalam kehidupan, guys. Ada seorang ibu yang merasa bersalah karena kesalahan pengasuhan di masa lalu, dapat memilih untuk fokus pada apa yang ia bisa lakukan saat ini untuk anak-anaknya. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang di masa kini, ia menciptakan dampak positif tanpa terjebak oleh penyesalan. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah seorang ibu yang merasa ia kurang hadir saat anak-anaknya kecil, yang tentunya ia dapat memilih untuk mulai melibatkan diri lebih aktif dalam kehidupannya saat ini. Seperti contoh menghadiri acara sekolah atau menghabiskan waktu berkualitas bersama. Jadi yang bisa kita ambil dari poin kelima hidup saat ini adalah masa lalu sudah terjadi dan kita hidup di masa ini. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk orang-orang yang kita sayang dan untuk masa depan diri kita dan keluarga kita. Wah, cakep. Kesimpulan, guys. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan dari buku ini adalah buku ini menawarkan pendekatan yang membebaskan untuk menghadapi tekanan hidup modern. Dengan meninggalkan masa lalu, bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, dan berani tidak disukai, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati. Filosofi ini menantang pembaca untuk mempertimbangkan kembali asumsi mereka tentang kebahagiaan dan hubungan dengan orang lain. Lalu apa sih refleksi dalam penerapan kehidupan kita? Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini bisa diterapkan dengan 1. Mempraktekkan pemisahan masalah. Memahami mana masalah kita dan mana masalah orang lain. Kedua, menghargai hubungan horizontal dengan orang lain. Mengambil langkah berani untuk hidup sesuai dengan nilai pribadi meskipun itu berarti menghadapi kritik. Dan fokus pada momen saat ini dan berkontribusi
pada komunitas. Terima kasih dan jangan lupa agar membeli buku ini. Yuk, Satu Pesan Bertumbuh mengajak untuk membiasakan diri membaca. Karena dengan membaca itu akan menambah ilmu kita. Dan ilmu kita bertambah, insya Allah. Ilmu itu yang akan meningkatkan nilai kita, derajat kita, harta kita, cinta kita, dan kebahagiaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.